Dadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain niyati anallaha yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijna. Al-hadi niyaflihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Adhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini, tanggal 3 bulan Januari tahun 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat i'tikaf sambil menunggu terbitnya matahari, agar semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan tafsir kita di halaman 92. Qala al-Malik rahimahullah, jazaa'ul baghi wal ifsadi fil ard. Jazaa'u artinya hukuman. Hukuman al-baghi wal ifsad. Hukuman al-baghi wal ifsad fil ard. Hukuman melakukan kerusakan. Kerusakan di muka bumi. Itu apa hukumannya? Summa tataba'atil ayatul karimah. Kemudian ayat suci Al-Qur'an, firman-firman Allah melanjutkan ya, sambil melanjutkan firman-Nya, ayat suci Al-Qur'an melanjutkan firman Allah dalam surat An-Nisa, tidak itu satu mengikut semua, kemudian ayat kerusakan di muka bumi. Wa wa'at ukubatan shalimatan dari kata tahu. Wa wa'at, ayat-ayat yang suci ini dalam suratul An'am ini, wada'at ukubatan, artinya Allah Ta'ala membuat undang-undang, membuat hukuman, sharimatan syadidatan, hukuman yang sangat keras, yang sangat pedih, lahum terhadap mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi. Apa itu hukuman yang sangat berat? Ala wahyas salbu, yaitu tidak lain adalah hukuman salib. Apa itu salib? Salib dibentangkan hidup-hidup badan, ya. Nah, kemudian dibiarkan sampai mati, dibentangkan di batang pohon. Nah, itu as-salbu. Jadi dibentangkan artinya tangan kanan kiri dibentangkan, ya, dipantek, diikat di mana, di batang pohon sampai mati. Nah, itu as-salbu. Itu kan hukuman yang sangat berat.
wal qatlu sampai mati. Bahkan bukan hanya itu saja. Qat'ul aidi wal arjul min khilaf. Motong tangan dan kaki ya, min khilaf dengan bersilang atau bersilang. Jadi tangan kanan sama kaki kiri. Nah, itulah hukuman yang sangat berat terhadap mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Wa fihim yaqulullah subhanahu wa ta'ala tentang mereka itu, yaitu hukuman yang mereka, hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan sedemikian berat itu, Allah firmankan nih dalam suratul An'am ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Innama jazaa'ul ladzina, hanya saja hukuman mereka yang melakukan kerusakan, yuharibuna Allah wa rasulahu, memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Apa itu kerusakan di muka bumi? Begal gitu di jalanan, orang lagi lewat ya, kemudian di stop ya. Nah, kemudian kalau tidak mau menyerahkan hartanya, orang yang lewat itu dibunuh. Nah, itu namanya begal atau apa namanya? Atau garong malam ya. Datang ke rumah orang ya. Minta hartanya dengan paksa. Nah, itu juga termasuk yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Nah, hukuman mereka itu adalah ayyuqatalu. Mereka itu dibunuh, hukum mati, au yusallabu, atau disalib tadi itu, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, au yunfau minal ardi, atau diasingkan gitu di muka bumi. Nah, diasingkan di mana? Di pulau yang gak ada orang. Nah, Pulau Nusa Kambangan apa namanya itu. Kalau sekarang udah banyak orang. Dulu dzalika lahum khizyun. Nah, hukuman untuk mereka itu merupakan apa tuh? Merupakan khizyun fid dunya. Nah, merupakan kehinaan semasa mereka hidup di dunia. Belum lagi hukuman ya, yang menanti mereka di akhirat, yaitu azabun azim, azab Allah yang sangat besar yang ada di neraka. Nah, inilah hukuman namanya haddul muharabah. Kalau dalam ilmu fikih itu kitabul jinayat namanya haddul muharabah. Wa sababu nuzul hadil ayah. Nah, coba kita lihat sabab turun ayat ini. Dengan mengetahui sabab nuzul ayat ini dapat kita pahami apa saja yang dalam kategori muharabah ya, membuat kerusakan di muka bumi, sehingga kita bisa mengkiaskan ya, perbuatan-perbuatan yang seperti itu kita katakan muharabah. Sabab turun ayat ini marawahul Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, hadis nomor 1. Anna nafaron min ukal samaniyatan, bahwa ya, nafaron min ukal, beberapa orang dari kabilah Ukal ya, yang jumlahnya ada 8 ya, dari kabilah Ukal jumlahnya 8 ya. Qadimu ala Rasulillah, mereka datang dari kampungnya ke Madinah ya, ingin jumpa Rasulullah SAW. Fabaya'uhu alal Islam ya. Mereka
membaiat Nabi masuk Islam gitu. Ya. Mungkin munafik atau apa gitulah. Kalau dia itu baiat masuk Islam, nggak mungkin melakukan kerusakan padahal ada Nabi. Nah ini, mereka baiat Nabi masuk Islam. Pastaukhomul Madinata, mereka tidak betah, ya, nggak kerasan, ya, selama ada di Madinah. Wasakumat ajsamuhum, sehingga mereka itu sakit, ya, badan mereka sakit. Fasyakau ila Rasulillah SAW. Nah mereka ngadu curhat sama Rasul. Kalau kami ini sakit, gitu, kami ini nggak kerasan, kami ini sakit. Ya. Faqala, kata Nabi, ala, ya, ala takhrujuna ma'ara'ina fi ibilih. Ya. Nabi memberikan solusi, ya, memberikan obat, solusi dan obat supaya mereka itu sehat, bisa pulang ke kampungnya gitu. Ala takhrujuna ma'ara'ina, maukah kamu, ya, keluar dari Madinah, ma'ara'ina, ditemenin oleh ra'ina, ditemani oleh pengembala kami. Ra'ina, pengembala kami. Fi ibilihi, yaitu pengembala onta-onta. Onta-onta punya negara gitu. Namanya onta sedekah. Onta-onta punya negara. Nah, jadi Nabi menawarkan, maukah kamu keluar dari Madinah, kemana, pergi kemana, ke tempat, ya, tempat pemeliharaan onta punya negara. Nanti kamu ditemenin gitu sama siapa itu, sama ro'ina, sama yang pengembala kami, temenin sono tempatnya. Fatusibu min abwaliha wa albaniha. Udah sampai di sana, nanti kamu minum, ya, sebagai obat. Apanya suruh minum? Ya, kencingnya. Ya. Jadi kencing onta suruh minum. Wa albaniha, dan susunya. Ya. Ya, menjadi obat, mudah-mudahan jadi obat sehingga kamu sembuh penyakit. Nah, itu kan tawaran dari, mau nggak kamu, kan gitu. Faqalu, kata mereka, bala, mau, ya. Mau, ya. Fakharaju, maka mereka itu ikut, ya, ikut keluar menuju apa? Ya, menuju tempat, ya, tempat gembala onta negara gitu. Gitu, ditemenin sama penjaganya atau sama pengembalanya. Fasyaribu min abwaliha, sesuai dengan petunjuk Nabi, mereka minum. Ya, minum kencing onta dan susu onta. Ya. Nah, kalau ini menurut Imam Syafi'i ini khususiat, ya, khususiat buat Nabi, perintah, ya. Nah, apa itu tadi, tamu yang datang suruh minum, khususiat itu, ya. Kalau kita ini tetap aja yang namanya kencing onta tetap aja najis gitu, ya. Ini khusus buat Nabi. Jadi nggak bisa berlaku sepanjang masa. Ini khusus buat Nabi untuk obat, ya, sehingga boleh diminum walaupun itu najis menurut Imam Syafi'i. Kalau imam lain, Imam Ahmad mengatakan tetap aja sampai sekarang berlaku. Jadi kalau ente sakit minum kencing onta. Pasuhu artinya dengan sebab minum air kencing onta tadi, mereka alhamdulillah Allah kasih apa? Sehat, arti sehat, sembuh dari penyakit. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang dikatakan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Udah habis sehat, harusnya kan pulang. Ya kan, tadi kan nggak bisa pulang karena sakit. Udah dikasih sehat, faqatalur ra'nya. Mereka membunuh penjaga itu, penjaga onta, ya, pengangon onta negara tuh tadi dibunuh, ya. Wasakul ibila, maka onta-onta kepunyaan negara diapain? Ya,
dia apa? Dicuri, dibawa pulang. Saku dibawa pulang. Ini kan kepunyaan negara. Onta sedekah. Mereka ambil, sebelum diambil diapain dulu? Yang jagain apa? Satpamnya diapain? Mereka bunuh. Nah ini namanya kerusakan nih. Sama seperti begal tadi itu. Ngambil barang orang, orangnya apa? Ngambil barang orang yang lewat, ya. Orang yang lewat tuh yang punya barang diapain? Dibunuh. Sama kan? Fabalagha dzalika, ya, fabalagha dzalika Rasulullah. Ya. Fabalagha dzalika Rasulullah. Berita itu sampai ke Rasulullah, ada yang lapor. Ya Rasul, mereka itu yang engkau suruh minum akhirnya sehat, bukan terima kasih awan. Ro'i ibil dibunuh dan ibil yang ada di sana diapain? Diambil, dibawa pulang ke kampungnya. Faba'asa fi asarihim, maka Rasulullah ya mengutus polisi dah untuk apa itu? Untuk mencari mereka, menangkap mereka. Ya, kemudian apa? Fa'adraku, akhirnya mereka ketemu, ya. Ketemu, ya. Fa'adraku, maka polisi ketemu cari mereka. Udah habis begitu ditangkap. Pagi abihim, didatengin ke Rasulullah SAW. Jadi mereka belum sampai ke kampung mereka, ya. Ya, ketemu, kemudian didatengin mereka di hadapan Rasulullah. Fa'amara bihim, maka Rasulullah perintah, ya, penegak hukum untuk menghukum mereka. Apa hukumannya? Faquti'at aydihim wa arjuluhum. Faquti'at aydihim wa arjuluhum, maka mereka dipotong tangan mereka dan kaki mereka, ya. Bersilang tadi. Setelah dipotong tangan dan kaki bersilang, wasumirat ayunuhum, dan mata mereka disumirat, ya. Diapain? Dipantek, ya. Suma ya, nubizu bisyamsi. Nah, gimana dipantek? Di batang pohon korma. Suma nubizu, kemudian mereka nubizu bisyamsi, artinya dibiarkan, ya, kena panas matahari hatta matu, sehingga mereka mati. Wa fi riwayatin wa ulku fil harrah. Riwayat lain mengatakan ulku fil harrah. Setelah mereka diapain tadi? Dipotong tangan dan kaki mereka, kemudian mereka dilempar fil harrah di di tanah yang panas, ya. Faja'alu yastasqun, mereka itu masih hidup, minta minum, ya. Fala yusqaun, mereka tidak diberi minum hatta matu, sampai mereka mati. Nah, itulah sebab nuzulnya ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hadhihi hiya uqubatu qutta'it tariq. Nah, inilah hukuman qutta'ut tariq, ya. Begal gitu kan. Qutta' itu artinya yang memutus jalan orang lagi jalan di stop, ya. Minta apanya? Minta diserahkan hartanya. Kemudian ada kalanya dia sambil bunuh orang yang lewat, ada kalanya hanya ngambil harta saja. Wal mufsidina fil ard, termasuk hukuman orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Bi anwa'il baghi, dengan berbagai ragam kejahatan. Jadi bukan hanya satu bentuk kejahatan. Itulah hukumannya. Syara'ahal Islamu himayatan lil insaniyati minal baghi wal udwan. Allah, ya, Allah buat undang-undang ini, hukuman ini yang sangat berat,
Ya, untuk apa? Menjaga manusia daripada segala macam perbuatan kejahatan. Nah, ini saya teringat pada tahun 1980. Ya. Ini mau pergantian tahun 1400 Hijriah, kemudian mau menjadi 1401. Ya. Pergantian tahun seperti kemarin dari tahun 2002 ke 2003. Kalau ini bukan miladiah, qamariyah. Dari 1400 menjadi 1401. 1 Muharram 1401. Yang tadi 1400 menjadi 1401, ya. Istilahnya mau memasuki abad ke-15 gitu. Jadi dari abad ke-14 mau memasuki abad ke-15. Nah, ini terjadi di Masjidil Haram. Nah, waktu itu saya ada di sana, ada kelompok, ya. Nah, itu namanya kelompok ya di bawah pimpinan Juhaiman. Ini jauh sebelum adanya siapa yang katanya di Afghanistan siapa? Usama bin Laden. Nah, ya. Jadi persis seperti Usama bin Laden. Ya. Mereka sama-sama saudara-saudara kita yang mengkritik pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Ya. Menurut mereka gitu, ya, pemerintah Arab Saudi ini sudah mengikuti ya, pemerintahan orang-orang Barat gitu, sudah tidak lagi mengikuti aturan Islam. Banyak siaran-siaran TV, tayangan-tayangan TV negara gitu yang sudah tidak lagi ngikutin ajaran Islam. Ya. Nah, oleh karena itu mereka ingin kudeta gitu, ingin menggulingkan raja. Nah, bagaimana caranya? Nah, mereka dapat berita kalau mau tadi apa tuh? Ya. Apa tadi? Tahun apa? Bukan pembukaan awal tahun awal 15 awal abad ke-15 ya, tanggal 1 Muharram itu rencananya waktu itu Raja Khalid mau sholat di Masjidil Haram, sholat subuh gitu ya, sholat subuh tanggal 1 Muharram mau sholat di Masjidil Haram. Karena mau memasuki abad 15 Hijriah ya. Jadi beliau ini ingin sholat di Masjidil Haram mengawali abad 15 Hijriah, mau sholat di Masjidil Haram ya. Nah, mereka dapat berita. Nah, menurut mereka ini kesempatan buat menyandra lah gitu, susah banget bahasanya, menyandra raja gitu kan di Masjidil Haram ya. Oleh karena itu jauh-jauh hari mereka sudah menyiapkan segala-galanya. Ini nggak ada yang tahu nih rahasia antara mereka. Jadi tahunya itu setelah peristiwa baru ketahuan ya. Apa persiapan mereka lakukan untuk menyandra raja ya. Kalau tuntutan kan sandra gitu. Kalau tuntutan tidak dikabulkan maka raja akan disandra gitu. Seperti orang membajak pesawat kan gitu. Sama kan kalau pesawat namanya membajak. Nah, kalau bukan di pesawat namanya menyandra. Susah bahasanya. Jauh-jauh hari ya mereka udah menyiapkan segala-galanya. Di antaranya senjata. Ya. Senjata kan orang mau menyandra harus senjata ya. Senjata masukin ke Masjidil Haram ya. Nah, bagaimana memasuki senjata ke Masjidil Haram? Yaitu dengan cara pakai keranda, tahu keranda? Kurung batang. Nah, ya. Kan orang nggak ada yang merhatiin kalau di dalamnya itu senjata berikut amunisi ya, ya. Kan ditutupin kurung batang. Ini orang sangkanya jenazah kan di sana setiap waktu ada jenazah masuk masjid. Ya orang sholat jenazah, kirainnya jenazah. Wow, akbar.
Wow, nggak ada yang buka, nggak ada yang berani buka-buka gitu, nggak. Sangkanya apa? Padahal dalamnya apa? Nah, setelah disolatin, orang nggak ada yang perhatiin gitu, nggak ada perhatiin apakah dia itu setelah disolat dibawa pulang, nggak. Dulu Masjidil Haram di bawah ada, ya, namanya kobu gitu, ya. Apa itu, ya? Ruang bawah, ruang ini lantai dasar, ada lagi bawah itu, namanya apa tuh? Basement. Nah, dulu Masjidil Haram ada basement, tempat sholat juga. Jadi habis disolatin dia nggak keluar kemana, masuk ke bawah. Orang nggak ada yang perhatiin. Nah itu senjata, kumpulin senjata di situ, nggak ada yang tahu. Nah itu dulu Masjidil Haram itu pintunya nggak ada satpam, biasanya luar masuk. Nah itu gara-gara itu setiap orang yang masuk diperiksa ini itu nggak ada. Itu senjata gitu caranya. Nah, kemudian apalagi mereka bawa korma, ya. Kan mau nyandra nggak 1 hari 2 hari, bisa jadi seminggu 2 minggu. Kalau nggak sedia makanan, korma senjata. Kalau air nggak ada zam-zam, nah, nggak perlu bawa air dari luar. Nah, ketika datang hari H atau hari H, ya, tanggal 1 apa? Muharram 1401. Ini Raja Khalid nggak jadi datang, bukan karena dia tahu ada, enggak, emang dengan apa? Dengan izin dan kudrat Allah, ini Raja Khalid nggak jadi datang. Itu sholat subuh, ya. Biasa seperti biasa sholat subuh tanggal 1 Muharram diimami oleh, ya, Imam Abdullah Subail itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasa, nggak ada orang nyangka kalau hari itu ada hari penyanderaan. Langsung mic-nya itu, mic, ya, mic imam langsung diambil sama ketuanya itu Juhaiman. Ya. Dia ngaku Imam Mahdi. Wah, ya. Itu tuntutannya itu tadi. Ya. Tuntutannya supaya kerajaan ini diserahkan kepada apa? Kepada rakyat. Nah gitu, karena dianggap udah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah jadi nggak ada raja. Ya, apa yang disandra? Nah jemaah. Jadi pintu semua ditutup sama dia. Semua pintu Masjidil Haram tutup. Sedangkan jemaah haji masih banyak. Tanggal 1 Muharram masih banyak jemaah haji. Ada sebagian yang belum pulang, ada yang sebagian belum ke Madinah. Ya. Kemudian nego, ya. Nah, mereka semuanya diizinin keluar. Nah, jadi yang disandra apa jadinya? Masjidil Haram gitu. Ya kan orang-orang jemaah semua udah pada keluar, akhirnya yang disandra Masjidil Haram. Sehingga orang-orang nggak bisa masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Mereka kan kelompok bersenjata. Akhirnya bagaimana? Ya, ini pemerintah Arab Saudi ingin membebaskan Masjidil Haram dari apa tadi? Dari sandraan, dari pembajakan. Ya, kirim tentara. Namun mereka ini nggak pernah latihan perang gitu. Akhirnya banyak yang mati. Ya. Setiap ada tentara yang mendekati pintu, nah dia dari dalam, mati semua. Itu selama seminggu banyak sekali yang tewas. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengatasi mereka? Maka pemerintah mungkin ada yang ngajarin caranya, ya, dengan mengirim pasukan khusus, dengan cara pakai helikopter, ya, helikopter. Ya, masukin tentara khusus melalui menara. Jadi helikopter masukin tentara di atas menara tuh, kan ada di atas tuh. Ya. Maka tentara itu naik, ya, turun dari menara, perang sama mereka. Ya. Baku tembak. Ya. Yang pertama baku tembak di lantai atas dulu, lantai atas. Setelah selesai lantai atas dibebasin dari mereka, mereka turun ke bawah. Perang lagi, lantai mana nih? Lantai 1, dari lantai 2, lantai 1, perang lagi. Ya. Akhirnya mereka itu turun kemana? Ke lantai dasar. Perang lagi, ya.
Saya nonton dari rumah saya. Kan rumah saya itu di atas Jabal Kubis, sekarang jadi raja. Itu tempat yang sangat strategis. Dari jendela rumah saya semua kelihatan yang di Masjidil Haram. Makanya sekarang dijadiin istana itu. Jadi raja kalau mau ke Masjidil Haram nggak perlu ke masjid, langsung dari istana dibuka hordeng kelihatan. Itu dulu rumah saya di situ. Perang lagi di lantai dasar, akhirnya mereka turun ke mana tadi? Nah, kalau di basement nggak perlu perang, ya. Disalurin air zam-zam, lantainya kira-kira 5 cm, ya. Setrum, air disetrum, airnya nyerah. Nah, setelah nyerah, bersihin semua. Mereka itu yang meninggal ada 70, ya. Nah, jumlahnya ada 140. Berikut pimpinannya masih hidup tuh. Yang 40 ini masih hidup. Ya. Udah. Yang 40 ditangkap, ya, penjara, kemudian yang 70 dikebumiin. Nah, setelah Masjidil Haram udah dibebaskan dari penyanderaan, maka kita ini ikut kerja bakti. Membersihin Masjidil Haram. Masya Allah, itu Ka'bah itu banyak yang bolong, ya, lampu Ka'bah. Kemudian dinding-dinding kan dari marmer banyak. Nah, orang Saudi itu banyak duitnya, ya, malu gitu kalau sampai tahun depan ada jemaah haji datang. Ini kan tahun depan jemaah haji datang. Nah, kalau tahun depan jemaah haji datang masih ngelihat dindingnya masih pada bolong-bolong, malu gitu. Maka raja perintah dikupas tuh. Bukan ditambal begitu gampang. Mengupas dinding-dinding tuh, ya. Kan kalau marmer harus seragam. Masa iya yang bolong-bolong doang, ya. Dikupas itu semua. Ya, apa ini namanya? Dinding marmer. Ganti dengan marmer baru yang satu warna, sehingga nggak ada kesan kalau tahun kemarin pernah. Nah, karena dia banyak duitnya itu, ya. Udah selesai. Nah, sekarang masalah keduanya, yang mereka ini yang 70 mau diapain? Nah, ini raja bingung nih, yang 70 ini, ya. Bagaimana cara menerapkan hukuman? Mereka ini kan saudara kita sama Islam, bingung, ya. Nah, nanya kepada ulama mereka sendiri, ya, ulama mereka nggak ada yang berani jawab. Mengenai yang 70 ini apa yang harus hukuman apa yang pantas. Akhirnya ada yang menyarankan raja tanya kepada itu Sayyid Muhammad Muhammad Malik bin Abbas Maliki. Nah, beliaulah yang menjawab dengan lantang gitu, ya. Langsung kata beliau hukumannya adalah haddul muharabah. Ini dibacakan ayat apa itu tadi? Innalladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Nah, ini termasuk muharabah. Ini raja, ya, dengar fatwanya beliau ini sangat lega, sangat girang. Ya, tadi kan raja bingung, mau apa ini hukum? Ya. Nah, fatwanya apa? Hukuman mati, ya. Hukuman mati seperti yang tertera dalam ayat ini, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Namun mereka enggak dipotong tangan kiri, kemudian kaki kanan bersilang disalib, enggak. Ya, hukuman yang paling mudah yaitu dengan cara pancung, ya, hukuman pancung. Kena bilangannya banyak, ada 70, bingung lagi. Ya. Akhirnya keputusannya apa? Dibagi-bagi, ya. Di Mekah 15, gitu. Di kota-kota lain, di Jeddah, di Taif 10. Ya. Nah, yang di Mekah itu di mana dipancungnya? Ini di Usaipah itu, bukan di Masjidil Haram, di masjid tempat almarhum Sayyid Muhammad Maliki. Ada masjid di sana tempat mereka itu dipancung, yang berapa jumlahnya? 15. Nah, itu saya masih ingat hari Rebo gitu. Kenapa hari Rebo? Karena kalau hari Jumat nanti banyak yang nonton. Nah, sengaja hari Rebo. Nah, inilah sekelumit tentang apa itu tuh?
al-baghyu wal ifsadu fil ardi, ya, itu berlaku bagi siapa saja yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ini kan termasuk kerusakan, menyandra sehingga orang tidak bisa apa? Sholat, nggak bisa tawaf, nggak bisa umroh, gara-gara Masjidil Haram mereka sandra. Ya. Baik, nah ini saja yang dapat kita kaji pengajian kita pada kali ini, ya, sebagai tafsir daripada apa itu tadi al-muharabah atau al-baghyu wal ifsad fil ardi yang terdapat di dalam ayat surat Al-An'am. Baik. Ya. Nah, mari sama-sama kita tutup majelis kita pada pagi hari ini, ya, dengan kita membaca sebuah suratul Fatihah di awal tahun baru 2023 dengan niat, ya, harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkah Fatihah, Allah beri panjang umur kita semua dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.